Halo teman-teman, selamat malam. Saya akan melanjutkan kembali pembahasan kasus Subang. Sekarang ini lagi ramai adalah pemeriksaan orang-orang sekolah. Yang mana sekolah milik Pak Yosep ini adalah yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan oleh Pak Yosep Hidayah yang sekarang sudah menjadi terpidana, yaitu kemarin putusannya 20 tahun penjara. Nah teman-teman, tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham apa yang saya bicarakan. Saya menyimak dari keterangan RD Lau, yaitu kuasa hukum baru dari Pak Dedi, yang mana Pak Dedi ini adalah mantan bendahara dari sebuah sekolah yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional milik keluarga Yosep. Tentunya di sini menjadi perdebatan kita semuanya bahwa malapetaka awalnya bisa saja dugaannya dari yayasan. Yang mana yayasan yang menaungi sekolah tersebut adanya bantuan-bantuan yang disebut dana BOS, bantuan operasional sekolah atau siswa. Nah, lalu di dalam fakta persidangan adanya dikatakan dari mantan kepala sekolah adalah muridnya bodong. Di sini pun menjadi tanda tanya besar kita semuanya. Kemanakah uang dana BOS tersebut mengalir? Ke rekening siapakah mengalir? Atau rekening pribadi atau rekening perusahaan? Ini menjadi tanda tanya kita semuanya. Karena sebenarnya kita semuanya belum menyimak secara mendetail permasalahan kasus ini. Dan ini belum selesai 100%. Apakah dana tersebut yang mengalir dari pemerintah mengalir untuk benar-benar BOS, bantuan operasional siswa untuk mencerdaskan anak bangsa, dan di situ adanya mengajar, dan di situ adanya murid. Nah, di fakta persidangan muridnya tidak ada. Lalu uang tersebut kemana? Muncullah sekarang dari keterangan Pak Dedi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya RD Lau bahwa adanya dugaan-dugaan tanda tangan palsu. Yang penting uang tersebut cair, begitulah secara kasarnya teman-teman. Mungkin orang penjahat-penjahat ini, para pelaku ini, yang penting uang itu cair, bagaimanapun caranya. Sehingga dikabarkan ada dugaan pemalsuan tanda tangan, pemalsuan ijazah, dan lain sebagainya sudah kita dengar. Nah, agenda hari ini ketika ditanya seorang pengacara ini oleh salah satu YouTuber, yaitu Bang Freddy, agenda apa Bang hari ini? Hari ini adalah seperti biasa, adalah pemeriksaan, bisa saja sampai puluhan saksi-saksi yang akan diperiksa. Ini tentunya akan menarik, karena ini akan ada efek domino. Kemana saja uang negara yang sudah ditransfer oleh negara tersebut ke sekolah adalah dana BOS, lalu digunakan dugaannya untuk pribadi, bukan untuk sekolah. Nah, ini tentunya mengalir ke kanan, ke kiri. Ya kan? Ini akan ada efek domino. Siapa saja orang-orang yang menerima transferan dari dana BOS tersebut, maka itu akan ada proses hukum. Dan ini jelas sudah melanggar hukum. Begitulah menurut dari keterangan RD Lau yang sangat tegas di salah satu channel YouTube, dan tadi saya menyimak di channel Bang Freddy juga seperti itu. Baik, teman-teman, yayasan milik dari Pak Yosep Hidayah ini diduga dibangun yaitu di atas tanah milik Ibu Mimin, tapi pengurusnya adalah keluarga dari Pak Yosep. Contohnya Yoris, Ibu Tuti, dan juga Amalia. Nah, ini tentunya mungkin bisa saja kalau benar itu adalah tanah milik dari seorang Ibu Mimin, tapi pengurusnya dari keluarga Pak Yosep. Bisa saja kan yang namanya hati manusia atau orang itu tidak terima. Kenapa yang punya tanah saya, yang saya pun banyak pengorbanan, tapi kok mereka-mereka pengurusnya yang mendapatkan hasilnya? Ini secara analisis ya. Bisa saja kan hati orang seperti itu. Dan itu pun mungkin kita bisa mengalami, karena manusia itu ada benar, ada salah juga ya. Kita bukan malaikat. Nah baik. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini diduga banyak sekali persoalan di sekolah. Nah, ini sudah dikatakan baik dari Dirkrimum Polda Jabar, ya, Kombes Pol Surawan, dan juga Kabid Humas yang dulu Kombes Pol Ibrahim Tompo sudah mengatakan bahwa ini adalah patut diduga yayasan ini pemicu terjadinya kasus pembunuhan dan motifnya adalah uang. Yang saya dengar waktu press conference Pak Yosep dulu di Polda Jabar, teman-teman. Baik, yayasan tersebut adalah Yayasan Bina Prestasi Nasional, yaitu mengelola SMP dan juga SMK. Yayasan itu diketahui milik Yosep Hidayah, yang sekarang
sudah menjadi terpidana, kemarin divonis 20 tahun penjara. Ini dugaan-dugaan dari masyarakat kok banyak sekali yang benar. Banyak opini, asumsi masyarakat dan juga analisis ketika kita sandingkan dengan fakta-fakta persidangan. Ya, sebelum persidangan nih, dari dulu tahun 2021 berjalan, 2022, 23, 24 persidangan, ini kok banyak sekali asumsi dari teman-teman itu kok benar gitu loh. Masuk ke dalam sebuah fakta persidangan bahwa ini dugaannya ada konflik masalah keuangan sekolah. Kok banyak sekali kemarin di fakta persidangan. Contohnya dari keterangan Wahyu, mantan kepala sekolah, bahwa muridnya itu fiktif, tidak ada. Lalu, kalau murid fiktif, lalu catatan itu dari mana? Kan itu tertera di online, data Dapodik, teman-teman. Ini aneh juga, ya kan? Lalu kok dana bos bisa masuk? Nah ini, kan muridnya tidak ada. Apakah tidak ada survei atau bagaimana? Ini belum mengetahui. Tapi lihat nanti. Kalau misalkan ini Pak Dedi membongkar semuanya, maka, dan juga ya dia kan punya pendampingan hukum ya, orang pintar, RD Lau sudah tegas mengatakan tidak main-main, akan membongkar semuanya. Dari mana nih sumber malapetaka dan siapakah sebenar-benarnya pelaku dalam kasus ini? Ya ada pernyataan seperti itu, memang kita juga sering mendengar. Di fakta persidangan Pak Yosef Hidayah sampai saat ini tidak mengakui perbuatannya itu. Cuman banyak sekali memang yang memberatkan kepada Pak Yosef ini, akhirnya kena vonis 20 tahun penjara, Danu 4 tahun penjara. Itu banyak sekali yang berpendapat ini atas pengakuan Danu, ini atas pengakuan Ramdhanu. Banyak yang seperti itu, ada juga yang sudah percaya 100% pengakuan Danu ini, ada juga yang belum. Dan itu wajar sekali, bergejolak di publik, perdebatan di publik itu wajar sekali. Nah teman-teman, konflik yayasan ini yaitu bisa saja menjadi pemicu pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia, dan diduga karena adanya aliran dana miliaran rupiah. Lalu kemanakah uang tersebut? Dari manakah data Dapodik itu? Kalau misalkan, dan ini sudah menjadi fakta sidang, muridnya tidak ada, lalu uangnya kemana gitu? Ini kan bisa saja ada efek domino. Kalau misalkan uang tersebut ditransfer kanan dan kiri orang-orang tertentu, ini akan ada banyak proses tentunya, dan nanti akan ada persidangan kembali ketika yayasan ini terbongkar. Nah, saya akan mendengarkan dari keterangan RD Lau ya, yang sudah jelas mengatakan, dengan tegas mengatakan, kita akan bongkar habis semuanya. Apa sebenarnya pemicu kasus pembunuhan di Subang ini? Dan tadi sudah mengatakan di dalam sebuah tayangan video bahwa adanya pemalsuan ijazah dan juga tanda tangan. Secara kasar mungkin, yang penting cairlah tanda tangan apapun bagaimana caranya. Nah akhirnya seorang kliennya itu berbicara bahwa ada sebuah tanda tangan yang sangat memberatkannya, yaitu Pak Dedi ya. Oke. Ya agendanya seperti sama yang kemarin, kita membawa klien-klien baru kita dan akan terus bertambah. Ternyata kita ada beberapa puluhan orang ya yang patut diduga dipalsukan dokumennya di atas negara, bahkan kita sudah mengetahui. Teman-teman, agenda hari ini pengacara dari Pak Dedi RD Lau ini adalah yaitu akan ada pemeriksaan puluhan orang, dan diduga si orang-orang tersebut dipalsukan datanya. Lalu pertanyaan kita semuanya, siapakah yang memalsukan data-data tersebut? Sedangkan itu adalah data negara. Luar biasa berani sekali nih orangnya ya, teman-teman. Bersama, menurut keterangan dari mantan bendahara yayasan bahwa uang tersebut senilai hampir 400 juta yang diduga dilakukan oleh seseorang dengan cara-cara abuse of power atau kekuasaan. Yang lucunya ini tanpa orang tahu, terus di situ mencantumkan nama kepala sekolah. Wow, luar biasa ya. Menurut keterangan dari kliennya, yaitu Pak Dedi, mantan bendahara di sekolah tersebut yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional, orang-orang tersebut datanya tanpa mengetahui bahwa mereka itu sudah dicantumkan dengan seseorang. Nah, siapa seseorang ini yang menjadi tanda tanya kita? Inisialnya pun memang sudah disebutkan oleh RD Lau, namun belum jelas ya
siapanya, nanti kalau sudah jelas siapa sebenarnya yang super power yang memalsukan tanda tangan tersebut demi tercapainya tujuan, demi cairnya uang negara, dan ini sudah disebutkan sekisaran 400 juta rupiah. Dan di sini RD Lau sudah menjelaskan puluhan orang tersebut akan diperiksa. Dugaannya adalah data-datanya itu dipalsukan dan dimasukkan ke dalam data-data uang tersebut tanpa sepengetahuan orangnya oleh seseorang. Ini luar biasa. Lumayan berat nih teman-teman. Kalau nanti terbongkar, ini akan ada efek domino, yakin saya. Nanti kita lihat saja. Karena ini yang namanya uang pasti ditransfer ke sana kemari. Ini ada main di sini. Nah, siapa saja yang menerima? Dan isu-isu memang sudah banyak sekali, namun kita lihat saja nanti data dan fakta kebenarannya agar tidak asumsi dan opini, tapi kita berbicara dengan fakta. Ini datanya, itu baru akurat. Oh, ternyata kan seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut kembali keterangan dari RD Lau, pengacara dari mantan bendahara, yaitu Pak Dedi. Terima kasih atas perhatiannya, semangat terus, selamat malam.